Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ikhwati hadakumullah, ayyuhat thulab wa thalibat, para santri yang mungkin ini sudah kempis-kempis puasanya menjelang dekat Aidil Fitri. Allahumma ballighna Aidil Fitri barakatan rahmatan idan wa faizan. Mudah-mudahan kita benar-benar beridul fitri yang benar. Dan kita itu ingin mengembalikan, kenapa sebagian ulama membuat bahasa khusus, ya. Id itu adalah hari kembali. Kita ingin membahas kembali al-usul ats-tsalatsah, persoalan pokok yang 3 yang kemarin kita bahas. Wah, kalau dibahas bisa 1 tahun belum selesai itu. Jadi yang menyebabkan orang bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir di kubur, madinuka, apa agamamu, hum alladzina ya'rifunal islam haqiqatan, benar-benar mengamalkan Islam, wa yuhaqiquna al jihad, dan dia mempraktekkan Islam, wa yuhibbunal Islam, mencintai Islam. Cara mempraktekkan Islam itu seperti apa? Kama amila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, Rasulullah dan para sahabat. Sederhana tapi pasti. Kita banyakkan ngoyoworo tapi tidak pasti. Jadi cirinya para sahabat kenapa dijamin masuk surga? Karena mereka hidupnya mempraktekkan Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi para sahabat itu masuk surga karena mereka di dalam berislam itu dia ridho, raditu billahi robba, ridho Allah sebagai Rob, satu-satunya Tuhan. Wabil islami dina, Islam sebagai sistem hidup. Kalau kita enggak, Islam sebagai stempel KTP. Mudah-mudahan kita enggak, tapi ini persoalan yang penting. Mereka cara mempraktekkan Islam dengan cara berjihad. Ma jinsul jihad. Nah, al-a'malul jihad katsir. Amal jihad banyak sekali. Min adnaha, dari yang paling kecil. Apa itu? Ingkarul qalbi anil maksiyah. Hati kita menolak kemaksiatan yang berasal dari musuh-musuh Islam, khususnya asyayatin. Wa abdaluha anta ta'alla umuruddin. Nah ini nih. Pendidikan itu jihad yang paling utama. Wa a'laha, yang paling puncak, paling tinggi, al-qital fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Kita itu sudah di pendidikan sudah, tapi sudah serius belum? Benar enggak pendidikannya? Kemudian kita tuh ingkar maksiat belum? Wa bainahuma katsirun umurun katsirun muhimmatun jiddan.
Di dalamnya banyak sekali. Minha, di antaranya ada al-jihad da'watan. Jihad dalam bentuk dakwah. Semuanya wajib. Ad-dakwah lughatan, dakwah itu secara bahasa yang diikuti seluruh umat manusia. Tadi ayat sudah saya baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini agamaku, jalanku. Ad'u, saya senantiasa berdakwah sejak dulu sampai mati. Ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah. Ini bagian dari jihad yang sangat penting, dakwah. Ala basiratin, ala ilmin, ala hujjatin, dengan ilmu, dengan hujjah, al-wadihatin, yang jelas. Ana, saya Rasulullah sebagai pimpinannya, wa manittaba'ani, dan kita ini sebagai pengikut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cirinya kalau kita itu mencintai Islam, kita dakwah. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, saya tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Artinya jenis jihad yang tidak boleh kita meninggalkan adalah ad-da'wah ilallah. Dakwah itu apa? Ad-da'wah lughatan, dakwah secara bahasa, da'a yad'u da'watan, mengajak manusia. Da'a yad'u di'ayatan, mempromosikan Islam sebagai barang dagangan terbaik, termahal, terhebat dunia dan akhirat. Da'a yad'u du'aan, berdoa kepada orang agar hatinya dibuka oleh Allah Ta'ala supaya jangan bebel sehingga bisa menerima syariat Islam. Dan orang yang mengajar itu bagian dari dakwah ar-rasmiyah, dakwah yang paling resmi, asaddu rasmiyah. Makanya kalau kita lembaga pendidikan, ruh dakwanya hilang, maka hilanglah pendidikan itu. Itulah yang dicontohkan Rasulullah. Makanya hay'ah ar-rasmiyah fi tahqiqid dakwah, lembaga yang paling resmi dalam mempraktikkan dakwah, at-tarbiyah, lembaga pendidikan. Sejak dakwah itu secara istilahan banyak sekali. Saya sampaikan contohnya pendapat Profesor Dr. Bayanuni. Dakwah itu apa? Tablighul Islam linnas, menyampaikan Islam yang asli ini kepada manusia, jangan Islam yang sudah kotor, yang sudah bau, yang sudah basi. Apalagi menyampaikannya basa-basi, jadi basi. Menyampaikannya tidak terus terang, ya, sehingga nggak terang terus, dep-dep. Dakwah ini semuanya wajib. Makanya Syekh Muhammad Abduh menyampaikan wajib ain, setiap yang punya kepala dan punya KTP Islam, Syekh Muhammad Abduh ketika menafsiri wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Siapa yang beruntung? Kata beliau membawakan hadis sahih, ballighu anni walau ayatan, di Sahih Bukhari. Sampaikanlah apa-apa yang berasal dariku, dari Rasulullah, walaupun satu ayat. Nah, semua anak-anak itu kelas 1 aja sudah Al-Fatihahnya hafal, kulhunya hafal. Maka wajib dong. Apalagi kalau dakwah di bagian tablighul Islam linnas, itu mengajak orang itu untuk ke masjid jamaah, nggak harus profesor dulu. Mengajak orang untuk bareng-bareng menghentikan main-main, jamnya azan, gak harus jadi dokter dulu. Ya, baru yang kedua tablighul Islam linnas wa ta'limuhu iyyahum, mengajarkan Islam kepada manusia. Ini lebih tinggi lagi, marhalah ta'limiyah, fasenya ta'lim. Ini yang mereka sudah masuk di lembaga pendidikan. Ya, makanya kita mengajak. Sampai ini tadi ada yang daftar guru, anaknya Masya Allah
aktivis ya, saya panggil ya sama adik iparnya Pak Dwi, besok tanggal merah nggak apa-apa, tes nanti yang ngetes saya. Karena ingin kita itu memperbaiki itu setting gurunya dulu. Sebab kalau kita menyuruh anak-anak kita tapi gurunya nggak menyontohkan, itu menyalahi rumus yang paling penting dalam dakwah, al-qudwah qabla dakwah, menjadi contoh contoh dulu sebelum mengajak. Makanya kita akan memulai sebuah reformasi tahun depan insya Allah. Insya Allah kita kan sejak awal senangnya reformasi. Dulu juga saya ikut sebagai yang mempelopori reformasi. Ya, ta'limuhu iyahum, mengajarkan Islam iyahum kepada manusia. Yang diajarkan mana kalau kita tuh cinta Islam? Yang dipentingkan Allah dan Rasulnya. Kita hanya mementingkan yang dipentingkan Allah dan Rasulnya. Ini rumus. Nahtammu kama ihtamallah wa rasuluh. Dari mana kita mulai? Nabda'u kama bada Allah wa rasuluh. Ini penting ini. Sebab kadang-kadang kita Islam, tapi yang kita lakukan yang penting menurut tetangganya. Ya tetangganya ngerti apa ora. Kalau tetangganya profesor, doktor, ahli hadis, dia ahli ibadah, ya ahli-ahli semuanya, ya ora apa-apa toh. Pas'alu ahla dzikri, tanya pada ahlinya. Jadi yang kita mulai, maka dakwah yang benar adalah mengajarkan yang paling penting menurut Allah dan Rasulnya. Jadi ibu-ibu di rumah kalau nyekolahkan anak di pesantren, yang paling penting apa? Yang paling penting adalah kalau dari segi konten, muatan, logistik itu akidah. Awwala ma tad'uhum syahadatu alla ilaha illallah. Dalam hadis Sahih Bukhari, yang pertama disampaikan kepada orang kalau kita mengajarkan orang itu kalimat tauhid. Bahkan kalau kita punya anak, nah nih Pak Satpam mau punya anak berapa, diingat-ingat itu, ibtahu ala sibyanikum awwala bi kalimatin la ilaha illallah. Kalau kita guru kok ada anak, yang pertama itu kalimat tauhid karena ini materi paling penting. Kalau Pak Dokter ya air susu yang sangat hitam. Jangan susu kambing, kok anaknya koyo kambing. Jangan susu sapi, air susu ibu. Lah ini yang paling penting dari sisi ruh, otak, konten agar melahirkan mana'ah akliyah, imunitas intelektual yang dahsyat. Itu tauhid. Orang pun tidak semangat, anak-anak. Oh kita dulu semangat. Semangat itu pakainya apa? Jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Orang-orang itu kalau la ilallahnya itu memes, nggak dihidupkan, nggak dices. Ya ini, apalagi musim pandemi. Kasihan sekali. Orang itu berlomba-lomba meninggalkan masjid. Ya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala. Orang mau mati, biar matinya semangat. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Sejak pertama mendirikan lembaga ini penting sekali. Siapa yang pertama harus diajarkan gitu sebagai sekolah terpadu? Dakwahnya adalah saya dulu, keluarga saya dulu, guru-guru, orang tua murid, masyarakat di lingkungan pesantren. Kadang-kadang kan, Mas di mana Mas pesantren? Udah ngomongnya pesantren, tapi otaknya orang ya pesantren belas gitu loh. Nah ini, ada anak-anak, kamu soalnya di mana ya dek? Di pesantren. Kok akhlaknya kayak orang pesantren gitu loh? Ilmuku kayak pesantren loh. Jadi jangan sekali-kali kita menjual nama pesantren bukan karena kontennya. Akhtar, asadul akhtar, sangat bahaya.
Jadi jangan kita itu menjual pesantren, ternyata konten pesantrennya tidak nempel. Ini penting sekali. Makanya kita butuh ya energi muda yang masih spiritnya masih kuat, agar setting intelektualnya, mana'ah akliyahnya, ya, imunitas, isti'ab al-aqli, kapasitas intelektualnya, isti'ab al-ma'nawi, kapasitas mentalnya. Aslinya kalau saya ceramah begini itu ingatnya usianya baru 20 tahun lah. Kata Pak Ridho, "Lah Pak Ustadz, waktu di Semarang belum?" Sudah, sebelum Semarang SMP sudah ceramah. Saya kalau ada ceramah tuh lelahnya langsung hilang, habis ceramah baru lahnya muncul. Saya ulangi lagi, tablighul Islam linnas, bukti bahwa kita cinta kepada Islam. Makanya ada rumus, la mahabbata illa bidadkhiyah. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Nah, anak saya dulu sering saya ajarkan. Dirayu seorang laki-laki Islam bakso, kamu membayar jadi bohong. Ini cinta gombel gitu, cinta palsu, nggak mau berkorban. Nah, ciri berkorban kita dakwah, korban perasaan, korban intelektual, korban waktu untuk Allah Ta'ala. Pada tingkatan yang ketiga, watat biquhu fi waqi'il hayah. Ingat, ini dakwah yang kita definisikan sederhana. Tablighul Islam linnas. Anak kita kan manusia, wajib disampaikan. Mulai yang paling penting, apa itu? Salat 5 waktu, syahadat. Makanya kita itu salat itu urusan yang paling penting. Wa ta'limu iyahum. Pengajarannya itu masuk ke otak, masuk ke hati. Islam itu harus berinteraksi dengan otak dan hati kita. Wa tadbiquhu fi waqil hayah, dan mempraktekkan di realitas kehidupan. Makanya namanya tadbiq al-a'mal al-imaniyah. Jadi sekolahan itu jangan tadbiq al-a'mal al-umumiyah. Umumnya HP sampai pagi HP aja. Kebanyakan kita itu mendidik, tapi bukan berarti yang umum itu gak boleh. Umumnya hafal Quran kita ikut boleh, tapi masyarakat kita yang umumnya itu yang impor yang huzul fikri, perang intelektual yang dikirim dari barat. Kalau bajunya nggak kowol-kowol, sininya nggak tindikan, katanya belum. Malah poyok-poyokan murid, nggak ngerokok, bencong lu nggak ngerokok. Padahal yang ngerokok semua itu bencong semua. Nah, sampai-sampai anak SMP poyok-poyokan, ada yang ngerokok sembunyi-sembunyi, ketahuan, bilang nggak berani ngerokok, bencong lu. Nah, yang ngerokok tuh bencong semua. Gimana sih? Ya, ini kasihan karena huzul fikri. Diserang, brainwashing otaknya, sehingga seakan-akan kalau dari barat itu semuanya modern itu beda dengan westernisasi. Modernisasi itu beda dengan westernisasi. Modernisasi otaknya, mentalnya. Bajunya nggak apa-apa kayak baju Rasulullah, hatinya kayak hati Rasulullah, nggak apa-apa. Harus mempraktekkan. Yang paling penting adalah pardiyatan individu, usrotan, yang punya keluarga, karena bahaya sekali. Ku angbusakum wa ahlikum naro. Ini kalau Pak Dwi langsung, karena biasa Habib Mandit ya, kalau ada ku angbusakum langsung. Jadi dari mulai keluarganya, alimuhum, ajarilah, sampai Imam Ibnu Katsir As-Sabi membawakan hadis sahih. Muru as-sabiyya bis-shalah idza balagha sab'a sinin. Kalau anakmu umur 7 tahun sholatnya sudah profesional. Ini yang namanya mempraktekkan. Karena sholat itu paling penting. Ibadah amaliyah.
Sehabis syahadat itu ibadah. Tapi yang amaliyah namanya sholat. Faida balau asyara sinin padribu. Kalau usianya 10 tahun, anakmu kudu dipukul. Namanya dorban. Tarbiyatan. Pemukulan edukasi. Ya pakai sapu tangan nggak apa-apa. Pukul pakai ciuman nggak apa-apa. Pemukulan edukasi. Jangan pemukulan yang menyebabkan tadi shockdown psikologis, shockdown intelektual. Ini penting. Makanya kita itu namanya guru itu mengerti ilmu-ilmu guru, ya. Jadi mempraktekkan tuh partiyatan dari mulai individu, ya. Karena ini penting. Para guru yang ingin jadi guru kok anaknya baik mulai dari dirinya, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bi anfusihim dari mindset intelektualnya, tahyirul afkar, desain psikologisnya, min nafsik dari dirinya. Ini penting sekali. Masing-masing itu menginginkan sebuah perbaikan, tapi harus mulai dari dirinya sendiri. Nah, jangan nyuruh-nyuruh muridnya, disiplin. Oh, dia nggak pernah disiplin. Nyuruh, ya. Summa pardiyatan, usratan, mujtama'atan, lingkungan masyarakatnya. Harusnya kita tuh bersyukur kita itu punya lembaga pendidikan yang lingkungannya dibentuk sesuai dengan rumus Rasulullah, al-jar qobladar. Lingkungan sebelum membangun bangunan. Kita kan bukan lingkungan perumahan. Dulu ini dibebaskan dulu, ya, bebaskan semuanya ulul absar, kemudian cari orang-orang yang baik. Hanya orang sekarang kan aneh. Kalau zaman Rasulullah kan enggak. Karena ini orang ahli dakwah, para sahabat itu kalau punya lingkungan jelek dia datang tambah baik. Jadi dia itu namanya qaidah al-islamiyah, basis Islamnya tinggi. Bisa mengubah orang lain, enggak bisa diubah. Kalau sekarang kebalik, dia datang di lingkungan yang baik jadi jelek. Nah, ini berarti dakwahnya, mencintai Islamnya kurang benar. Kita itu adalah orang-orang yang memiliki kaidah Islamiyah, basis keislaman yang bisa mengubah orang agar al-unsu bil Islam, tapi nggak bisa diubah. Nah, jadi kalau kita hadir di suatu tempat, yakinlah tempat yang kita hadiri pasti lebih baik Islamnya. Makanya kita itu masalah pengajian sangat penting sekali. Nah, hukumnya ya wajib. Ternyata kita itu lemah sekali. Makanya yang namanya pendidikan, biasanya kalau kita pendidikan, Ramadan ini sedang rame-ramenya nih. Melibatkan masyarakat, etikaf, ya. Apalagi kalau Id, makan bareng, Idul Adha, Idul Fitri makan bareng, makanya kadang-kadang pakai daging, apalagi Idul Adha, jelas tuh ya, pakai daging. Nah, karena kita ingin ini mengikuti qawaidud dakwah, rumus-rumus dakwah, wa tatbiquhu fi waqi'il hayah. Mempraktekkan ilmu itu dalam realitas kehidupan. Yang sekarang kita tuh mempraktekkan Islam di KTP tok. KTP Islam, tapi masyarakatnya nggak dibentuk. Masyarakat juga nggak senangnya kalau ada dangdut. Bayangkan Bang Dirman tuh hebatnya luar biasa, seorang guru Muhammadiyah dia. Dipilih menjadi panglima besar. Mempraktekkan hebat, padahal dulu itu disuruh nyerah aja, ora iso. Ya akhirnya Bang Dirman itu gerilya. Kita tuh beruntung loh, hidup diberi kesempatan luar biasa di Indonesia. Para pejuang dulu, Bung Tomo itu loh, ya Allah. Ketika menyiarkan Islam itu, yang radio sekarang wajib, yang radio sekarang wajib menyetorkan uangnya, ya. Luar biasa itu fatwa resolusi jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah taala.
Ini karena mempraktekkan, terbentuklah negara. Negara ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Rahmat Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Rahmat dikiranya apa? Makanya muncullah Qul huwallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa. Ya silakan orang Nasrani, orang Hindu menafsirkan yang lain, silakan aja, haknya dia. Kita nggak menentang, wong kita bersama-sama hidup dalam kondisi pluralistik. Memang begitu, zaman Rasul juga begitu. Tapi kalau kita itu Qul huwallahu ahad itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, ditafsirkan Qul huwallahu ahad. Kadang-kadang kita itu Muslim tapi nggak peduli tetangganya nggak sholat. Kadang-kadang orang kok rumahnya kebakaran kok diem aja, biar hangus loh. Masalahkakum fi sakor, kenapa ente dibakar di neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin, karena kami dulu tidak termasuk orang sholat. Lo gak sholat dibakar terus, malah kita gak kasihan. Ya kasihannya anaknya bukan diguyur pakai timboi sini air, diajak sholat. Makanya itu teman-teman kita ada namanya kelompok jamaah tabligh, itu semangat sekali tuh. Di tengah-tengah kekurangan ilmunya, tapi semangatnya kadang-kadang lebih tinggi 90 derajat daripada kita. Kita tuh ada magister macam-macam, tapi semangat dakwahnya kecil sekali. Mereka sampai-sampai kemarin istima ya, pada kena corona, bayangkan itu istima itu. Ya, jadi kalau kita mencintai Islam, mempraktekkan, marilah kita jadikan lembaga dakwah itu markas ad-da'wah ala nahji sunnah, ahli sunnah wal jamaah, markas dakwah di atas jalan ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita memahami benar apa yang saya sampaikan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan dipersilahkan aja, baik online maupun offline. Saya beri kesempatan satu pertanyaan yang online. Ya, ada yang bertanya enggak? Silakan, Mbak. Bagaimana dengan seseorang yang dia berdakwah tapi tidak semata-mata karena Allah, tetapi dia mengharapkan yang lebih seperti Imam ini. Pertama, yang kedua, dalam berdakwah sekarang ini banyak sekali para dai atau ustaz itu yang mengalami rintangan seperti itu. Seperti contohnya kasus Ustaz Firan dan MJ di Aceh. Nah, bagaimana kita menyikapi fenomena seperti tersebut? Makanya ciri dakwah itu dakwatun nas ilallah. Ini definisi dakwah yang lain. Dakwah itu objeknya manusia, bukan jin. Ya, dakwatun nas, mengajak manusia ilallah. Hoyatud dakwah, tujuan dakwah ilallah. Laisa ilal fardi, bukan untuk diri. Laisa ilal mali, bukan untuk duit. Kalau duit jangan, dakwah tujuan duit, wah kasihan, nanti dakwah nggak hidup. Dulu kan ada tuh, hidup-hidupilah orang-orang Muhammadiyah. Di Muhammadiyah jangan mencari hidup di dakwah. Hidupilah dakwah, jangan mencari hidup di dakwah. Walaupun pasti, karena kalau kita orang kerja di dakwah itu yang gaji langsung Allah. Pasti Allah kalau memberi itu lebih murah. Hanya kita itu kan kalau dakwah itu kan dikiranya kita nggak dijamin oleh Allah. Pasti 100% dijamin. Ana inda dzanni 'abdi bi, keyakinan kita. Memang dakwah itu waduh tantangannya ya, tantangan orang dakwah tinggi sekali. Tantangan yang paling pertama itu apa? Ya. Dohtul aqarib. Istri itu tantangan yang paling besar itu. Suami, anak. Makanya orang itu biasa dakwah, begitu punya istri, indah tikungan yang pertama paling tajam. Dia bisa ngelokro, bisa nggak kuat.
Ya. Tikungan kedua, ya harta, wanita, tahta, ya kuota, pulsa, Toyota. Nah itu nanti. Nah, kalau dia udah punya jabatan, tikungan kedua lagi. Wah masih miskin dakwahnya. Oh saya pernah tuh jadi mahasiswa 24 jam dakwah, debat 3. Dulunya banyak sekali penuh di kampus. Oh udah nikah lupa semua. Ya ada yang enggak kalau yang tahu udah nikah itu biasa, orang itu mesti itu dakwah itu begitu. Kenapa istrinya minta materi, minta ini, apalagi kalau waktu nikah hanya sekedar nikah tok, enggak ada MOU untuk dakwah. Waduh, angel. Punya anak tikungan lagi, punya jabatan terus gitu. Makanya orang dakwah itu mentalnya harus kuat sekali. Kuat sekali. Kalau mentalnya mental biasa, wah at-tasaqqut fi thariqid dakwah, rontok di jalan dakwah. Nah, niatnya bagus. Innamal a'malu binniyat. Kita mau ngajar niatnya bersih, insya Allah dijaga. Niatnya. Jadi kalau kita niat ngajar, yang penting saya dapat cari duit. Ya dapatnya di bidang itu. Ya. Nah. Sekarang orang dakwah banyak gangguan. Ya, makanya orang dakwah itu ala basiratin. Tadi kan dakwah kan ala basirah, ilmu. Salah satu ilmu yang harus dikuasai dalam dakwah adalah ilmu geografi, ilmu sosiologi. Jadi kita mau menyampaikan kepada siapa? Jadi yang kita sampaikan jangan yang beda dulu, ada rumusnya. Ya. Kalau kita sudah at-ta'lib, ya, sudah al-qudwah qabla sudah jadi contoh, ya. At-ta'lib tahu persis qabla ta'rif sebelum ngomong. Ya. Selama sama-sama ahli sunnah wal jamaah, jangan menang-menangan yang ahli sunnah wal jamaahnya saya tok, jangan begitu. Dakwah itu siapapun hebatnya, ikhlasnya seperti apapun pasti diuji. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan mengatakan beriman padahal belum pernah diuji? TK playgroup TPA ada ujian kok. Apalagi kita taman kanak-kanak ono ujian, apalagi kita taman kaplak-kaplak. Ya diuji. Kenapa? Ya Allah menguji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah mencintai orang yang jujur, yang asli. Ini emas apa loyang? Ya. Kalau dakwah diuji itu pasti. Sebab kadang-kadang kita gini, dikiranya dakwah itu ceramah, pakai mobil amplopnya tebal, nggak pernah diuji, nggak bisa. Yang paling ustadz ya Rasulullah, tapi diuji, dipendungin. Ya. Jangan gaya sok lebih hebat daripada Rasulullah. Kalau dakwah mesti diuji, tapi salah satunya kita mengerti siapa audien kita. ABC, audien. Behaviorism. Perilakunya budaya seperti apa? Kondisional. Kondisinya seperti apa? Conditioning. Degree tingkatannya. Ya beda, tingkat SD dengan tingkat ITB beda. Ya, dakwah di orang pesantren beda. Saya dulu di pesantren beda. Di pesantren dakwah dulu kan orang kampus kan semangat banget. Pakai Quran terjemahan, alah, pakai gedrik dakwah. Ya nggak mau. Kalau pesantren ya pakainya kitab, ngaji kitab. Makanya kita pesantren itu yang kurang hari ini apa? Kitabnya itu wajib, itu setiap kita bahasa Arab. Jangan santing. Dikiranya kewajibannya sebagaimana kemarin pertanyaannya Mbak Nanda, Pak Ustaz, bahasa Arab wajibnya wajib apa? Wajib ain maupun wajib kifayah. Kalau wajib kifayah sampai jadi doktor bahasa Arab, profesor bahasa Arab, ahli bahasa Arab. Yang sampai tingkat hanya mala yasau al-muslim jahlah. Sampai jangan santing, ya, itu sampai ambang batas minimal gizinya itu ya wajib semua per kepala, seperti dakwah. Saya kira demikian. Ya, ini saya kira sudah cukuplah, pertanyaannya sudah panjang sekali. Nanti kita juga ada koordinasi. Maka kita komitmen dah agar kita ditanya malaikat jawab enak loh.
Pas saya lancar saya jawab kayak Abu Jahal. Mudah-mudahan kita itu jawabannya lancar sekali. Sampai mungkin Pak Asya ditanya malaikat, malaikatnya bingung. Man rabbuka? Kok bacanya man rabbuka, bukan marrobuka. Nah, ya padahal harusnya bacaannya mungkin malaikat kan nggak belajar tajwid mungkin. Saya kira demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.